Mandela berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Namun, bagaimana mungkin kita dapat mengubah dunia jika para prajurit di garda terdepan pendidikan masih berjuang untuk kesejahteraan mereka sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, kolega berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan, serta pemerhati hukum dan konstitusi sekalian. Perkenalkan, saya Rosvani Delia Legita Ayu selaku pembicara pertama, Naufal Adnan Fardani selaku pembicara kedua, dan Muhammad selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Ganendra berstanding position sebagai tim pro yang akan menyampaikan argumentasi yang mendukung mosi perdebatan kali ini, bahwa peningkatan kesejahteraan guru honorer lebih mendesak daripada pengangkatan status PNS dalam mengatasi kesenjangan pendidikan, di mana kami melimitasi bahwa dengan memenuhi kebutuhan dasar guru honorer dan langsung mencakup kepada keseluruhan guru honorer mampu memberikan pengaruh kesejahteraan yang seharusnya, bukan dengan pengangkatan PNS yang hanya mampu terpusat kepada daerah-daerah tertentu saja. Sebelum saya memaparkan argumentasi, perkenankanlah saya mendefinisikan beberapa hal kunci dalam mosi perdebatan kali ini, bahwa kesejahteraan guru honorer mencakup gaji yang layak, tunjangan kesehatan, dan jaminan sosial, di mana Dewan Juri yang kami hormati, hal tersebut didukung kuat oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk di dalamnya kesejahteraan para pendidik. Selain itu juga diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pada pasal 14 ayat 1 yang menjamin hak guru untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, status PNS merujuk kepada pengangkatan formal sebagai pegawai negeri sipil, dan yang terakhir, kesenjangan pendidikan meliputi disparitas kualitas pengajaran dan hasil belajar antar daerah. Dewan juri yang kami hormati, kami dari tim pro membawa 3 argumentasi utama. Yang pertama, urgensi kebutuhan dasar, di mana saat ini mayoritas guru honorer hidup di bawah standar kelayakan dengan pendapatan yang jauh di bawah UMR. Bagaimana mungkin kita berharap mereka dapat mengajar dengan optimal ketika kebutuhan dasar mereka saja belum terpenuhi? Akibatnya kualitas pengajaran yang menurun. Oleh karena itu, Dewan juri yang kami hormati, kami mengharapkan peningkatan kesejahteraan karena langkah yang vital yang harus diambil dan yang harus didahulukan yang sebelum kita membicarakan tentang status kepegawaian. Dan yang kedua, efektivitas jangka pendek. Proses pengangkatan PNS membutuhkan waktu yang bertahun-tahun dan anggaran yang sangat besar untuk formasi baru. Dengan mengalihkan 10% saja dari anggaran penambahan reformasi PNS, selain itu juga merekonstruksi anggaran pendidikan seperti mengalokasikan 20% dari dana alokasi khusus. Maka dengan melalui hal tersebut, kita sudah dapat menaikkan pendapatan guru honorer hingga setara UMR. Dewan juri yang kami hormati, sebenarnya peningkatan kesejahteraan dapat segera diimplementasikan. Dengan permasalahan yang ada, kami memberikan rekomendasi melalui realokasi anggaran yang ada, di mana itu memberikan dampak langsung kepada kualitas pengajaran dan motivasi guru. Bukankah lebih baik mengambil langkah konkret yang bisa dirasakan manfaatnya daripada menunggu proses birokrasi yang panjang dan belum tentu terrealisasi? Pada yang ketiga, pemerataan dampak. Pengangkatan PNS selalu terbatas kepada kuota tertentu saja dan seringkali terpusat kepada daerah-daerah tertentu saja. Dewan juri yang kami hormati, dari total 800.000 guru honorer di Indonesia, formasi P3K dan CPNS yang tersedia setiap tahunnya hanya mampu menampung sekitar 5% saja. Sementara jika melalui peningkatan kesejahteraan, maka hal tersebut dapat menjangkau seluruh guru honorer tanpa terkecuali. Dengan ini berarti dampak positifnya akan lebih luas dan mengatasi kesenjangan pendidikan di berbagai daerah. Oleh karena itu, Dewan juri yang kami hormati, kami tim Ganendra sebagai tim pro secara tegas, lugas, dan mantap mendukung mosi perdebatan kali ini, di mana peningkatan kesejahteraan guru honorer lebih mendesak daripada pengangkatan status PNS dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Dewan juri yang kami hormati, bukannya sudah jelas bahwa hal tersebut akan sangat berdampak dan membantu kesejahteraan guru honorer tanpa terkecuali? Sekian dan terima kasih.
Education berpendapat bahwa kesejahteraan guru secara langsung mempengaruhi kualitas interaksi edukatif, di mana ketika guru terbebani masalah ekonomi, kemampuan mereka untuk menciptakan pengalaman belajar yang kompeten akan terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat dan insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Naufal Adnan Fardani sebagai pembicara kedua dari tim Pro mendukung penuh mosi perdebatan kali ini, yaitu para dewan sepakat peningkatan kesejahteraan guru honorer lebih mendesak daripada pengangkatan status PNS untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Sebagaimana limitasi yang kami bawakan, sejatinya yang kita butuhkan adalah meningkatkan gaji guru honorer, di mana untuk memenuhi kebutuhan dasar guru honorer serta mencakup keseluruhan guru honorer, bukan dengan pengangkatan PNS yang hanya terpusat pada daerah tertentu. Sehingga kami memberikan rekomendasi yang komprehensif, yakni pertama, restrukturisasi anggaran pendidikan seperti mengalokasikan minimal 20% dari dana alokasi khusus pendidikan untuk kesejahteraan guru honorer, membentuk dana abadi pendidikan khusus untuk guru honorer dari hasil optimalisasi pajak pendidikan atau mengintegrasikan program kesejahteraan guru ke dalam rencana kerja pemerintah. Kedua, membuat program kesejahteraan bertingkat seperti tahap pertama, yakni penyetaraan gaji minimal setara dengan UMR daerah tersebut. Kemudian tahap kedua adalah dengan pemberian tunjangan profesi dan fungsional. Kemudian tahap ketiga yakni pengadaan asuransi kesehatan dan jaminan hari tua. Dan tahap yang keempat adalah dengan program pengembangan potensi berkelanjutan. Dewan Juri yang arif nan terpelajar, sebagaimana yang telah disusun secara antik oleh pembicara pertama, perlu kita ketahui bahwasanya peningkatan kesejahteraan guru honorer lebih mendesak dibandingkan pengangkatan status PNS dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Dari perspektif filosofis, pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara yang harus dipenuhi dengan kualitas terbaik. Aristoteles menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan tertinggi dalam masyarakat. Kesejahteraan guru sebagai fasilitator pendidikan harus menjadi prioritas karena mereka adalah ujung tombak dalam membentuk generasi masa depan bangsa. Secara yuridis, argumentasi kami didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan bahwasanya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen juga menegaskan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Dewan Juri yang arif nan terpelajar, sejatinya pengangkatan status PNS mengeluarkan anggaran yang besar dan butuh waktu bertahun-tahun serta formasi baru. Alangkah lebih baiknya untuk mengalihkan dana anggaran tersebut 10% saja untuk dapat menaikkan peningkatan pendapatan guru honorer hingga bisa disetarakan dengan UMR. Dewan Juri yang saya hormati, untuk mendukung argumentasi kami membawakan data yang menunjukkan bahwa banyak guru honorer yang gajinya masih di bawah UMR, bahkan hanya 300.000 sampai 500.000 per bulan. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada motivasi mengajar serta kualitas pendidikan. Pengangkatan status PNS memang penting, tetapi tidak segera menyelesaikan masalah kesejahteraan yang mendesak ini. Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru honorer dapat mencegah brain drain di daerah terpencil, di mana banyak guru berkualitas terpaksa meninggalkan profesinya atau pindah ke kota besar karena masalah ekonomi. Peningkatan kesejahteraan akan membantu mempertahankan guru-guru berkualitas di daerah yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, kami mendukung prioritas peningkatan kesejahteraan guru honorer sebagai solusi yang lebih mendesak dan efektif dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Dewan Juri, rendahnya pendapatan guru honorer yang berada di bawah UMR membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, mereka tidak dapat mengajar secara optimal karena harus memikirkan cara bertahan hidup. Maka dari itu, Dewan Juri yang saya hormati, peningkatan kesejahteraan guru honorer harus lebih prioritas utama sebelum membahas perubahan status kepegawaian mereka. Lebih lanjut lagi, Dewan Juri yang saya hormati, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama, bahwasanya realokasi anggaran yang ada dapat segera meningkatkan kesejahteraan guru honorer tanpa menunggu proses pengangkatan PNS dengan mengalihkan 10% anggaran reformasi PNS dan 20% dana alokasi khusus pendidikan. Langkah konkret ini memberikan dampak langsung pada kualitas mengajar dan motivasi guru. Berbeda dengan proses pengangkatan PNS yang membutuhkan waktu bertahun-tahun dan anggaran sangat besar. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya peningkatan kesejahteraan guru honorer lebih mendesak dibandingkan pengangkatan status PNS dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan filosofis dan yuridis, kami mendukung penuh mosi perdebatan kali ini bahwasanya peningkatan kesejahteraan guru honorer harus diprioritaskan dibanding pengangkatan status PNS untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Mantan Menteri Pendidikan India
Humayun Kabir mengatakan, tanpa guru yang baik, sistem terbaik sekalipun akan gagal. Dengan guru yang baik, bahkan kelemahan suatu sistem akan dapat diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, kolega berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan, serta para pemerhati hukum dan konstitusi sekalian. Saya, Muhammad, selaku pembicara ketiga dari tim Ganendra yang tetap secara tegas, lugas, dan mantap mendukung adanya mosi perdebatan kali ini, bahwa peningkatan kesejahteraan guru honorer lebih mendesak daripada pengangkatan status PNS dalam mengatasi kesenjangan pendidikan dengan limitasi di mana untuk memenuhi kebutuhan dasar guru honorer dan langsung mencakup kepada keseluruhan guru honorer, bukan dengan pengangkatan PNS yang hanya terpusat pada daerah tertentu. Dewan juri yang kami hormati, izinkan saya untuk melanjutkan kepada rincian poin urgensi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tentang kebutuhan dasar dan hak kelayakan mendapatkan pendapatan yang semestinya. Namun Dewan juri yang terhormat, akibat dari pendapatan yang tidak layak tersebut akhirnya mempengaruhi reputasi dan kualitas dalam mengajar. Dikutip dari buku karya Darmadi bahwa secara hierarkis guru memiliki tugas, peranan, kompetensi, dan tanggung jawab terhadap peserta didiknya. Secanggih apapun mesin, peran guru tidak bisa digantikan oleh unsur apapun. Karena tugas guru meliputi penanaman sifat psikologis sebagai siswa. Maka hal ini menyangkut aspek sifat manusia yang unik, yaitu kepribadian siswa, berbeda satu sama lain. Dewan juri yang terhormat, guru adalah pendidik profesional yang tugasnya adalah mendidik, membimbing, melatih, mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, guru dalam konteks pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan sangat besar bagi peserta didik. Dewan juri yang terhormat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 Ayat 1 huruf A menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas keprofesionalan, guru berhak mendapatkan penghasilan di atas dari kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial. Peraturan ini tidak menyebutkan secara spesifik mengenai status guru yang dimaksud, apakah guru pegawai negeri sipil ataupun guru honorer. Maka dapat dipahami Dewan juri yang terhormat bahwa aturan ini berlaku untuk seluruh guru tanpa memandang status kepegawaiannya. Dan kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 yang menekankan bahwa pentingnya kualitas dan kesejahteraan bagi guru dan tenaga berpendidikan. Realitanya masih belum terselesaikan dengan baik. Dewan juri yang terhormat, argumentasi selanjutnya yang perlu dipertegas lagi adalah pengangkatan status PNS yang sebenarnya tidak lebih penting daripada kesejahteraan sosial dan tunjangan bagi guru honorer. Logika sederhananya adalah bila kualitas pendidikan paling dasar saja sudah tidak menunjukkan kualitas yang baik dikarenakan guru honorer tidak setara dengan UMR dan akhirnya berakibat fatal bagi kualitas pendidikan, pastinya kualitas PNS pun akan lebih menurun. Alangkah baiknya Dewan juri yang terhormat daripada mementingkan status pengangkatan PNS yang dimana itu tidak lebih mendesak dan penting daripada kesejahteraan honorer. Kami sebagai tim pro tidak hanya memberikan argumentasi yang mendukung adanya mosi pada perdebatan kali ini, tapi di sini kami juga memberikan saran dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer demi mengatasi kesenjangan pendidikan yang ada. Pertama, pemerataan dampak. Pengangkatan PNS selalu terbatas pada kuota tertentu dan seringkali berpusat pada daerah-daerah tertentu. Kemudian Dewan juri yang terhormat, rekomendasi selanjutnya adalah dengan membuat program kesejahteraan bertingkat. Seperti tahap 1, yakni penyederhanaan gaji minimal setara dengan UMR pada daerah tersebut. Kemudian 2 adalah dengan pemberian tunjangan dan profesi fungsional. Kemudian pada tahap 3, yakni pengadaan asuransi kesehatan dan jaminan hari tua. Dan pada tahap yang keempat adalah dengan program pengembangan potensi berkelanjutan. Sekian, terima kasih.
Dewan juri yang kami hormati, kolega berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan, serta pemerhati hukum dan konstitusi sekalian. Setelah mendengar dan menyerap argumentasi dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga, kami dari tim Ganendra menegaskan sekali lagi bahwa secara tegas, lugas, dan mantap kami mendukung mosi perdebatan kali ini, di mana peningkatan kesejahteraan guru honorer lebih mendesak daripada pengangkatan status PNS dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Mari kita hadapi kenyataan bahwa status PNS bukanlah solusi ajaib untuk masalah pendidikan kita. Yang dibutuhkan para guru honorer saat ini adalah menghasilkan penghasilan yang cukup untuk hidup yang layak, jaminan kesehatan bagi mereka dan untuk keluarga mereka, dan kepastian masa depan. Ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, mereka dapat fokus sepenuhnya kepada tugas mulia, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Maka dengan permasalahan yang ada, kami menawarkan rekomendasi terbaik untuk mosi perdebatan kali ini, di mana yang pertama, kita dapat mengalihkan 10% saja dari anggaran penambahan reformasi PNS. Selain itu, merekonstruksi anggaran pendidikan seperti mengalokasikan 20% dari dana alokasi khusus. Maka, dengan melalui hal tersebut, kita sudah dapat menaikkan pendapatan guru honorer hingga setara dengan UMR, yang mana hal tersebut membantu untuk kesejahteraan guru honorer, membentuk dana abadi pendidikan khusus untuk guru honorer dari hasil optimalisasi pajak pendidikan, atau mengintegrasikan proses kesejahteraan guru ke dalam rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, membuat program kesejahteraan bertingkat, di mana pada tahap yang pertama yaitu melakukan penyetaraan gaji minimal setara dengan UMR daerah tersebut. Kemudian tahap yang kedua adalah dengan memberikan tunjangan profesi dan fungsional. Lalu pada tahap ketiga yakni pengadaan asuransi kesehatan dan jaminan hari tua. Dan tahap yang keempat atau tahap yang terakhir adalah dengan program pengembangan potensi berkelanjutan. Maka dengan ini, Dewan juri yang kami hormati, bukankah lebih baik memiliki ribuan guru honorer yang sejahtera dan berdedikasi daripada segelintir PNS yang baru, sementara mayoritas masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar? Kita tidak bisa membiarkan generasi penerus bangsa ini menunggu bertahun-tahun hanya karena kita terlalu fokus kepada status formal dibanding kesejahteraan yang nyata. Pilihan ada di tangan kita untuk mengambil langkah yang paling efektif dan mendesak, mendahulukan kesejahteraan sebelum status. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya menggarisbawahi bahwa fokus pada penyejahteraan guru honorer merupakan langkah yang lebih konkret, di mana peningkatan kesejahteraan secara langsung akan berdampak pada kualitas pengajaran, di mana pada kenyataannya daerah-daerah terpencil menggantungkan pendidikannya kepada guru honorer. Mereka adalah garda terdepan pendidikan yang setiap hari berhadapan dengan tantangan infrastruktur terbatas dan akses yang sulit. Memprioritaskan kesejahteraan mereka berarti secara langsung mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Dewan juri yang kami hormati, status PNS memang penting, tetapi tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas pengajaran. Yang dibutuhkan saat ini adalah guru-guru yang sejahtera, termotivasi, dan mampu memberikan pendidikan terbaik tanpa terbebani masalah ekonomi. Dengan demikian argumentasi yang telah kami sampaikan, yang pastinya argumen kami tidak dapat dibantahkan dengan argumentasi manapun dan dapat kami pertanggungjawabkan dengan kami memberikan rekomendasi dan solusi terbaik untuk penyejahteraan guru honorer. Sekian dan terima kasih.